Ini Anda lihat di gambar sebelah sana, itu dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah, nah, itu daerah Kelapa Gading, sekarang sudah dipenuhi dengan bangunan. Coba lihat bagaimana mereka merancang dari awal, ya kan? Jadi di sini juga Belanda kan dari dulu sudah mengambil tempat-tempat strategis itu, seperti di katedral sana di Karebosi. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, ini adalah zaman internet. Zaman dimana semuanya bisa dengan mudah diakses, bisa dengan mudah ditemukan. Begitu juga semua informasi kita bisa dapatkan ketika kita akses di internet. Kemungkinan saudaraku, dengan zaman internet yang semua terbuka, itu membuat orang bisa melihat sejarah, bisa melihat apa yang selama ini ditutup-tutupi. Maka dari itu, salah satu yang membuat banyak orang murtad, ini juga di zaman internet ini. Karena mudah sekali mereka akses, mudah sekali mereka dapatkan, mudah sekali mereka temukan. Yang dulunya disembunyikan mengenai kematian Yesus, mengenai kelahiran Yesus diselewengkan, kematiannya diselewengkan, kebangkitannya diselewengkan. Begitu juga tentang mati di atas kayu salib. Ya, semua diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu, saudaraku. Nah, termasuk saya dulu. Saya dulu salah satu korban dari penyelewengan tersebut. Nah, saya dari kecil sudah mendengar bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib. Tidak mungkin nabi, rasul yang begitu disayang dan dikasihi oleh Tuhan dibiarkan mati oleh Tuhan di atas kayu salib. Ini tidak akan mungkin. Dan Tuhan tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Lalu saudara, karena waktu itu minim informasi, saya telan mentah-mentah. Ditambah ustadz dan ustazah kami sering berkata, orang-orang di sekitar kami sering berkata, para alim ulama, kiai sering berkata, Injil sudah dipalsukan, tidak boleh lagi baca. Tetapi begitu datangnya zaman internet, apa yang selama ini disembunyikan, ditutup-tutupi rapat-rapat, terbuka semuanya. Begitu kami lihat, begitu kami baca, ternyata tidak sama dengan apa yang diperdengarkan kepada kami. Ini salah satu yang membuat di zaman internet ini banyak orang murtad, saudaraku. Ditambah lagi para ustadz dan ustazah hari-hari ini, termasuk para mukallaf, itu mereka sering sekali memperdengarkan firman Tuhan, sering sekali memperdengarkan Alkitab kepada orang dan kepada masyarakat banyak, kepada umat Islam. Di musala, para mu'alaf baca Alkitab, baca firman Tuhan, dibahasnya firman Tuhan sekalipun dibahas menurut udelnya mereka, dengan seenak udelnya mereka, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan yang dibaca sama mereka, firman Tuhan yang diperdengarkan kepada jemaat-jemaat oleh ustadz maupun oleh ustadz mu'alaf. Nah ini sering Bapak Ibu. Ya, Alkitab mengatakan firman Tuhan yang keluar dari mulut, bibir, lidah kita itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tidak akan kembali dengan sia-sia. Ustadz Munzir Sitomorang, Bapak Ibu, itu sering sekali dia membahas Alkitab di setiap pengajian dia. Sering sekali. Ustadz Nababan, Ustadz Mukallaf, dia juga sering sekali membahas Alkitab. Dia baca Alkitab, dia baca firman Tuhan. Menehem Ali juga sama. Ustadz Mukallaf itu sering sekali mereka baca Alkitab di setiap pengajian. Masuk masjid, bawa Alkitab. Musala, bawa Alkitab. Ke surau, bawa Alkitab. Seolah-olah kitab mereka sudah, ya Bapak Ibu, begitulah. Karena kita melihat Alkitab yang mereka baca, Alkitab yang mereka bahas, Bapak Ibu. Ya, ini yang mereka bahas sekarang. Ditambah lagi para murtadin kami. Kita selalu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Apa yang sudah mereka selewengkan, kita counter terus untuk membuat orang-orang mau melihat bagaimana kata Alkitab yang sebenarnya yang sudah lama diselewengkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Baget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana
Ustadz-ustadz ini membahas Alkitab di masjid, di pengajian, di surau. Bahkan Ustadz Munzir Situmorang berkata, banyak sekali orang murtad. Tiap hari orang murtad. Pertumbuhan gereja di bangsa dan negara ini bertumbuh dengan pusat. Ya, orang Kristen semakin menjamur, semakin banyak. Luar biasa Bapak Ibu. Ini doa kita ya. Doa kita. Dan ini adalah salah satu tanda kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali semakin dekat. Nah, bagi Bapak Ibu, jangan bosan-bosan untuk bersaksi. Ya, jangan bosan-bosan untuk bersaksi. Pergunakan media sosial untuk menceritakan tentang Injil. Apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara, lakukan Bapak Ibu ya. Jangan saudara tahan-tahan, jangan saudara sembunyi-sembunyi. Beritakan Injil, bersaksi, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan bagaimana saudara mengalami Tuhan. Ceritakan siapa itu Yesus Kristus. Bagaimana tentang kelahirannya, bagaimana tentang kematiannya, bagaimana tentang kebangkitannya. Saudara ceritakan. Agar orang-orang mendengar cerita yang sesungguhnya yang bersumber dari Alkitab. Bukankah iman timbul dari pendengaran? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau kita tidak pernah memperdengarkan? Kalau kita tidak pernah mengabarkan? Kalau kita tidak pernah menceritakan kepada mereka? Akhirnya mereka sering mendengar kabar hoak, kabar sia-sia, bukan kabar tentang kerajaan surga. Doakan Bapak Ibu agar saya selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, agar saya diberikan terus hikmat, pewahyuan, agar budi pengetahuan oleh Tuhan, sehingga di setiap pelayanan jiwa-jiwa bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Besok Bapak Ibu saya berangkat ke daerah Cilegon untuk mengajarkan seminar Islamologi di daerah-daerah tertentu. Kita sudah kumpulkan beberapa orang di sana. Desanya mana, di mana kami adakan, itu kami rahasiakan, menyangkut beberapa hal saudara ya. Nah, doakan supaya semuanya boleh berjalan lancar. Oke, saudara kekasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya Ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa. Perhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung. Kalau tempo hari 9, sekarang sudah 19 yang murtad, tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba. Kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara akidah atau tauhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtadkan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtadan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam lengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa, Bu? Pondasi akidah lemah yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita, lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi, ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal.
Ini Anda lihat di gambar sebelah sana, itu dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah, nah itu daerah Kelapa Gading, sekarang sudah dipenuhi dengan bangunan. Coba lihat bagaimana mereka merancang dari awal, ya kan? Jadi di sini juga Belanda kan dari dulu sudah mengambil tempat-tempat strategis itu, seperti di katedral sana di Karebosi, di Raja Wali dan seterusnya. Itu sudah strategis mereka rancang. Stella Maris, ya. Kita ini kalau bangun masjid ya masuk ke pojok pedalaman. Ya, sebenarnya tidak masalah. Yang penting kita tahu bahwa begitulah pola mereka. Ya. Nah, di Indonesia mayoritas dari agama besar Kristen ini, Kristen itu ada 300 sekte di Indonesia ya. Seluruh dunia ada 40.000 sampai 50.000 sekte. Di Indonesia memang mayoritas Protestan. Katolik itu separuh dari jumlah Protestan. Nah, pusat-pusat Katolik itu yang merah bisa dilihat. Pusat Protestan yang merah, yang agak coklat itu Katolik. Nah, itu lebih banyak memang wilayah Timur Leste, Papua bagian selatan, dan Kalimantan Barat. Nah, sisanya itu mayoritas Protestan, termasuk Tanah Toraja. Nah, jadi intinya bahwa mereka melakukan program transformasi dan mereka sudah menyiapkan berbagai cara untuk itu, walaupun lebih banyak gagalnya, tapi bukan berarti tidak berhasil. Selalu tetap ada yang berhasil mereka murtadkan dan mereka memiliki persiapan yang cukup. Nah, nanti bisa tanya pemateri kedua, beliau mantan misionaris. Yang terjadi di USA ini lebih getol, mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini ya, paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak, kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% Muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Hampir semua pada masuk Kristen. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam. Semua masuk Kristen. Ada yang mengaku, saya tinggal 4, tinggal 7 kakak. Ya. Banyak sekali. Di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan dengan 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadan ini. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam, saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau Anda bisa masuk Islam ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu bersolat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Tuhan, dijamin pasti mas. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa? Itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini.
Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat 1 orang, 2 atau 2 orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Tidak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana pendapat saudara setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Saya berharap kita semakin hari semakin rajin memberitakan firman Tuhan, semakin rajin memberitakan Injil, semakin giat dan gigih kita dalam kita bersaksi. Nah, jangan takut untuk tidak bersaksi, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, kita jangan takut untuk bersaksi, ya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Yesus Kristus datang yang kedua kali ke dunia ini, Bapak Ibu. Ya, bersaksi. Semakin hari kita semakin rajin di dalam kita memberikan kesaksian, menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang kabar baik, menceritakan tentang Injil. Semakin hari, semakin kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Menjadi pribadi yang benar-benar mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya video singkat ini menjadi berkat, memberikan kekuatan kepada kita semuanya, dan mencerahkan kita semuanya, dan memberikan motivasi kepada kita agar kita semakin hari semakin gigih, giat di dalam memberitakan Injil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Habasiah Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.